Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haritha Tunisa. Di sini saya akan menampilkan tugas UTS Pendidikan Bahasa dan Sastra di kelas rendah tentang pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pendekatan nativisme. Pandangan ini berpendapat bahwa anak sudah dibekali secara alamiah dengan apa yang disebut LAD, Language Acquisition Device. Selanjutnya yaitu pendekatan kognitif. Kemampuan berbahasa anak berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif anak. Dengan demikian, perkembangan kognisi sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa. Kemudian ada pendekatan interaksi sosial. Pendekatan ini merupakan kepaduan teori-teori yang telah disebutkan di atas. Kesimpulan teori-teori bahasa anak mempunyai potensi dasar kognitif dari bawaannya yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan melalui proses interaksi. Kemudian ada pendekatan pragmatik. Pendekatan ini mengutamakan keterampilan berbahasa dengan memperhatikan faktor-faktor penentu berbahasa seperti pemeliharaan serta tujuan, situasi, konteks, juga aspek. Selanjutnya, pendekatan Wollengok adalah suatu cara mengajar prabaca, membaca, dan keterampilan bahasa lainnya melalui semua proses yang melibatkan bahasa, menulis, membaca, mendengarkan cerita, mengarang cerita, karya seni, bermain drama, maupun melalui cara yang lain. Ciri khas yang dapat dilakukan di kelas dalam pendekatan Wollengok. Yang pertama yaitu berkembang melalui tahap-tahap sesuai dengan perkembangan. Selanjutnya dilibatkan dalam interaksi sosial sepanjang hari. Yang ketiga yaitu berbagai tanggung jawab dalam mereka belajar. Kemudian merasa senang mencoba dan praktik baca tulis tanpa takut kritikan. Dan kemudian mengevaluasi kemajuan mereka sebagai bagian alami dari semua pengalaman belajar. Menurut Rotman dan Proes dalam Suratina dan Teguh Prakoso, ada 8 komponen Wollengok yang yaitu reading, alert, journal reading, sustained silent reading, shared reading, guided reading, independent reading, dan independent writing. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa. Pendekatan ini dilandasi dengan asumsi bahwa bahasa sebagai akidah. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan struktural. Pertama yaitu tahap persiapan. Guru harus menguasai materi yang akan diajarkannya, terutama mengenai pengetahuannya daripada penggunaannya dalam kehidupan. Selanjutnya tahap pelaksanaan dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikir dan ditekan dulu adalah tujuan yang hendak dicapai. Dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan akan mudah menentukan metode dan teknik apa yang akan digunakan. Pendekatan konseptual. Pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata yang sedang terjadi. Pendekatan ini mengaitkan materi dengan penerapan di dunia nyata sebagai masyarakat alamiah. Selanjutnya yaitu pendekatan terpadu. Jenis pendekatan ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan language yang dasarnya pembelajaran bahasa harus terpadu urut, tidak terpisah antara komponen berbahasa dengan keterampilan. Kemudian pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan ini yang menekankan kadar keterlibatan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan proses kemampuan yang dibangun oleh sejumlah keterampilan dalam proses pembelajaran yang meliputi keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. Pendekatan behaviorisme. Pendekatan ini berpandangan bahwa proses penguasaan kemampuan berbahasa anak sebenarnya dikendalikan dari luar sebagai akibat berbagai rangsangan yang diterapkan di lingkungan kepada si anak.
pengertian pendekatan komunikatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran. Bentuk-bentuk komunikasi yang pertama yaitu komunikasi searah, yaitu komunikasi yang disampaikan oleh penutur saja. Yang kedua yaitu komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang disampaikan oleh penutur dan petutur. Littlewood mengemukakan beberapa alternatif teknik pembelajaran bahasa. Yang pertama, memberikan informasi secara terbatas, kemudian memberikan informasi tak terbatas. Selanjutnya, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah dan menyusun informasi. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.